Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Salvia Jumaro. Tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semua dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Pertama-tama, mari kita kenali terlebih dahulu pengertian dari teks berita. Ada yang tahu teks berita itu apa? Ya, jadi teks berita merupakan teks yang berisi suatu peristiwa yang ada di dunia. Teks berita biasa disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, internet, ataupun media lainnya. Nah, pengertian teks berita sudah. Sekarang, apa sih fungsi dari teks berita? Teks berita berfungsi agar kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, kreatif, efektif, dan kritis terhadap suatu masalah yang ada di sekitar kita. Dapat disimpulkan ada 3 fungsi teks berita. Yang pertama yaitu agar mendapatkan informasi, yang kedua untuk menambah wawasan, yang ketiga yaitu sebagai pelajaran hidup. Kemudian ciri-ciri teks berita. Teks berita memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu faktual, suatu kejadian yang bersifat nyata dan dapat dipercaya. Penulis berita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa suatu berita. Penulis juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu aktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. Jadi, berita atau informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga yaitu unik dan menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar menarik perhatian pendengar atau pembacanya, dan juga agar mudah dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Yang keempat yaitu seimbang, bersifat netral dan tidak memihak. Teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Yang kelima yaitu sistematis dan lengkap. Sistematis di sini berarti urut dan tersusun secara baik dan benar. Teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang akan disajikan. Semua unsur berita harus terdapat dalam teks berita. Kemudian yang terakhir yaitu komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif, bahasa yang bagaimana? Bahasa komunikatif berarti pilihan kata yang digunakan mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Jadi, ciri-ciri teks berita ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama yaitu faktual, yang kedua aktual, yang ketiga unik atau menarik, yang keempat seimbang, yang kelima sistematis dan lengkap, dan yang keenam yaitu komunikatif.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Teks berita memiliki unsur-unsur yang dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what, apa. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian yang ketiga ada when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat ada where, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kelima ada why, mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu ada how, bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dalam bahasa Indonesia sering juga disingkat dengan nama adisimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah paham belum nih mengenai teks berita? Gimana? Adakah yang masih belum paham? Oke, di sini akan Ibu berikan contoh teks berita yang mengandung unsur 5W plus 1H. Disimak baik-baik ya. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kawasan pasar yang ada di Kecamatan Ngunut. Kebakaran ini menghanguskan beberapa toko emas yang berdempetan dan beberapa kios pasar. Kebakaran terjadi pada Jumat malam. Kebakaran diperkirakan terjadi mulai dari pukul 8 malam. Kebakaran diketahui oleh salah satu pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah. Pengendara motor ini lalu memberitahu pengendara motor lain dan berteriak-teriak. Setelah itu, warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Api menjalar ke seluruh area karena material bangunan yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Karena luasnya, area api dapat dipadamkan setelah 5 jam. Kejadian yang terjadi pada malam hari tidak menelan korban, namun kerugian toko diperkirakan mencapai ratusan juta. Untuk sementara waktu, aktivitas pasar akan dipindah ke pasar hewan yang ada di lingkungan 10 Desa Ngunut sambil menunggu renovasi pasar. Kemudian kita cari unsur-unsur dari teks berita, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what, apa. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Yang terjadi yaitu terjadinya peristiwa kebakaran pasar. Kemudian yang kedua yaitu when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam pukul 8. Kemudian yang ketiga yaitu who, siapa. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat dalam peristiwa itu yaitu pengendara motor, warga, dan petugas pemadam kebakaran. Kemudian yang keempat yaitu where, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Kecamatan Ngunut. Kemudian yang kelima yaitu why, mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena trafo listrik yang meledak dan mengakibatkan kebakaran toko emas dan kios pedagang. Kemudian yang terakhir yaitu how, bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi?
terjadi karena api muncul akibat dari trafo yang meledak, lalu menjalar ke seluruh bagian toko dan merembet ke toko serta kios lain yang ada di sekitar sumber api. Sudah paham belum nih mengenai teks berita? Sudah ya? Itulah materi mengenai teks berita. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.